Nah, dia begini nggak bakal mesti tidur ya. Nah, lepas. Bersedot. Dia kagak mau dia kagak mau lepas. ayo sambil dorong. Apa yang membuat bocil ini marah-marah hingga berteriak? Kalau kita perhatikan, bocil ini mencoba menyingkirkan sesuatu yang menempel di kakinya. Bocil ini panik karena ada lintah yang menempel di kakinya. Tolong jangan pakai sound itu. Bosen. Kepanikan bocil ini cukup dimaklumi. Karena jika lintah menempel pada kulit kamu, lintah akan menghisap darah kamu. Kalau kamu lengah, mereka akan merayap dan mencuri darah kamu diam-diam. Siapa yang mau? Reputasi lintah pun menjadi buruk karena perilakunya. Penghisap darah yang menyebalkan. Parasit. Tapi tahukah kamu kalau sebenarnya lintah tidak selalu menyebalkan? Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang lintah. Untuk yang jijik sama lintah dan kebiasaannya yang menghisap darah, sebaiknya jangan lanjut nonton video ini, karena akan ada lumayan banyak kegiatan hisap-menghisap. Tapi kalau rasa ingin tahu kamu lebih besar daripada rasa jijik kamu, silakan lanjut. Saya akan berusaha meringankan kejijikan kamu. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Cicinya Abon Mochi, Manunjungs, Sahabatmu, Kut 8, Anggur Laut di Tokopedia, Juraganbendera.com, Enak, Arik Swap, Mola TV 50.000, Suaminya Dira, Suka Biji Kucing, Donasiku Untukmu, github.com/ikemen, Telur Kucing, Intro Jus Indonesia, Ayah Roxy, Luna Si Kucing Centil, Andi Boban Jordison, Nurman Syahari, Purel X, Penggemar Alam Semenit, Nesta Devil, Prita Neon, Booster.id, Sehat Terus Bang, Pajero Brutal, Rumput Zen, Anji Gele, dan Rong Bonarong. Lintah penghisap darah melepaskan bahan kimia hirudin yang berperan sebagai antikoagulan yang mencegah darah menggumpal, sehingga darah mengalir dengan bebas dari lubang kecil yang dibuatnya. Namun, bukan hirudin yang membuat gigitan mereka tidak berasa. Ada dugaan kalau lintah juga mensekresikan antibiotik dan anestesi. Anestesi ini seperti bius kalau kamu mau disunat, sehingga kamu tidak merasakan apa-apa, tahu-tahu udah hilang ujungnya. Lintah yang kita hindari ternyata pernah menjadi komoditas utama di dunia medis. Selama sekitar 2000 tahun, ahli kesehatan memperkirakan bahwa kesehatan tubuh diseimbangkan oleh zat cair yang disebut humor, yang mengalir ke seluruh tubuh. Dan darah adalah salah satu dari zat humor itu. Dan jika kamu memiliki darah yang kotor atau darah yang terlalu banyak, maka akan mengganggu keseimbangan tersebut. Dan itu perlu dikeluarkan. Mengeluarkan darah dari tubuh dikenal sebagai bloodletting. Praktik ini sangat populer di zaman Victoria. Kalau kamu pernah menonton tentang sejarah tanda barbershop, kamu pasti ingat kalau bloodletting umumnya dilakukan oleh tukang cukur rambut dengan membuat lubang di tangan seseorang. Namun, tidak semua orang punya kekuatan melihat darah mereka mengalir bebas. Dan disinilah peran lintah. Selama ribuan tahun, penyedotan darah dari pasien dianggap sebagai salah satu solusi terbaik untuk semua penyakit. Dari gatal-gatal, cacar, hingga asma. Lintah menjadi semacam obat generik yang dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit. Dan tabib pada masa itu sering menggunakan lintah untuk melakukan tugas menghisap darah itu. Spesies favorit mereka adalah Hirudo verbana dan Hirudo medicinalis. Dan praktek penghisapan darah ini merupakan metode penyembuhan yang sangat populer di masa itu. Meskipun kehilangan darah biasanya membawa lebih banyak efek negatif daripada positif. Menurut pakar parasit dan kurator di American Museum of Natural History, Mark E. Siddall,
Praktek naturopati yang menggunakan lintah untuk menghilangkan darah buruk atau menyembuhkan penyakit, apapun penyakit Anda, adalah omong kosong. Dia menambahkan, bagaimana mungkin lintah hanya menghisap darah buruk dan meninggalkan darah yang baik? Itu konyol. Pada akhir abad ke-18, obat-obatan berbasis sains mulai digunakan sebagai standar medis, dan solusi penyembuhan penyakit melalui lintah pun mulai ditinggalkan. Untuk sementara. Tapi, apa itu lintah? Siapakah vampir kecil yang mengerikan ini? Sepuluh perut, 32 otak, dan 18 testikel. Mungkin kamu nggak menyangka semua itu ada di dalam tubuh tabung lintah yang kelihatannya sederhana. Lintah adalah cacing bersegmen yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk air tawar, air asin, dan di darat. Beberapa spesies lintah adalah karnivora, dan beberapa menelan mangsanya secara utuh. Tetapi sebagian besar bersifat parasit, menempel dan menghisap darah inangnya dengan mulut mereka. Setiap benua memiliki beberapa spesies lintah, dan tentunya mereka tidak ditemukan di Antartika. Di darat, mereka terlihat seperti kesusahan bergerak, dengan gerakan merangkak seperti ulat, menggunakan penghisap anterior dan posterior. Penghisap posterior melekat pada substrat, dan lintah meregang dan menempel pada substrat dengan penghisap anterior. Penghisap posterior kemudian terlepas dan ditarik ke penghisap anterior. Sangat memakan waktu dan energi. Tapi di air, mereka sangat piawai berenang, khususnya spesies yang hidup di air. Lintah bergerak dengan gerakan berenang yang bergelombang, seperti belut. Ada lebih dari 700 spesies lintah dalam subkelas Hirudinea. Tidak semua lintah menghisap darah, dan tidak semua lintah penghisap darah mencari darah manusia. Banyak yang telah berevolusi untuk mencari sumber makanan khusus sesuai dengan habitatnya. Satu spesies gurun memilih hidup di hidung unta dan hewan gurun lainnya. Ada yang khusus menghisap darah kelelawar, beberapa memakan hamster dan katak. Sementara, Hemanthyria gilliani, lintah Amazon raksasa, adalah spesies lintah yang terbesar, yang dapat tumbuh hingga sepanjang 45 cm. Mereka makan dengan menusukkan proboscis sepanjang 10 cm ke dalam mangsanya yang biasanya keluarga sapi atau bovidae. Ada 8 ordo dalam kelas Critellata. Tapi menurut cara makan mereka, lintah dikelompokkan menjadi 3, yaitu Gnatbobdelida, Rhynchobdelida, dan Pharyngobdelida. Kelompok Gnatbobdelida adalah yang paling umum. Mereka memiliki rahang dan gigi yang mereka gunakan untuk menggigit inangnya. Setelah digigit, pembukuan darah dicegah dengan sekresi hirudin. Hirudin menyebabkan darah akan mengalir selama beberapa jam dari luka gigitan. Dan jika tidak ditangani, ini akan menyebabkan infeksi. Lintah darat termasuk dalam kelompok ini. Bukan lintah darat yang itu. Pacet-pacet. Tapi ya, mereka sama-sama meresahkan sih. Kelompok kedua adalah Rhynchobdelida. Mereka tidak memiliki rahang dan menusukkan tonjolan seperti jarum yang disebut proboscis ke dalam tubuh inang dan mengeluarkan enzim hemetin yang melarutkan gumpalan darah. Lintah jenis ini umumnya berukuran kecil dan biasanya menjadikan cacing dan siput air tawar sebagai inangnya. Kelompok ketiga adalah Pharyngobdelida. Mereka tidak memiliki rahang atau gigi. Mereka akan menelan mangsanya secara utuh. Makanan mereka terdiri dari invertebrata kecil. Mungkin kamu pernah melihat lintah jenis ini menyeruput cacing tanah seperti spaghetti. Jika dilihat secara fisik, mereka mirip dengan cacing tanah. Pantas saja, karena mereka berada di film yang sama, yaitu Annelida. Tapi kalau cacing tanah adalah pengurai, kebanyakan lintah adalah predator, dan sebagian besar mengembangkan selera akan darah, sehingga mereka menjadi ahli dalam mencuri darah.
doe niet online, hè? Lintah memiliki penghisap di kedua ujung tubuhnya yang mereka gunakan untuk bergerak. Penghisap di belakang ibarat jangkar kuat yang membantu menahan tubuh Lintah. Sementara di penghisap depan terdapat rahang berotot yang memiliki 3 gigi yang sangat tajam. Setajam silet. Mereka menggunakannya untuk menyayat kulit. Setelah memilih tempat berpijak, Lintah akan menyayat kulit dan memuntahkan senyawa kimia ke dalam luka. Senyawa seperti antikoagulan yang mengencerkan darah, serta anestesi dalam dosis kecil yang mencegah rasa sakit. Kedua senyawa kimia tersebut memungkinkan Lintah menyedot darah secara perlahan tanpa kita sadari. Ketika selesai, Lintah melepaskan diri dan meninggalkan 3 bekas luka sayatan. Organ sensorik di kepala dan permukaan tubuh memungkinkan Lintah untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya, suhu, dan getaran. Reseptor kimia di kepala mereka memberikan indera penciuman. Dan tergantung spesiesnya, mereka mungkin memiliki 1 atau lebih pasang mata. Lintah yang lapar sangat responsif terhadap cahaya dan rangsangan mekanis. Mereka cenderung sering berubah posisi dan merasakan keadaan lingkungan dengan gerakan kepala dan lambaian badan. Ini juga diasumsikan sebagai postur waspada. Tubuh mereka memanjang sepenuhnya dan diam tidak bergerak. Postur ini diduga dapat memaksimalkan fungsi struktur sensorik di kulit mereka. Ketika ada gerakan tidak normal dan perubahan zat kimia di udara, Lintah darat tahu kalau ada inang potensial yang mendekat. Mereka akan merangkak, lalu cek ombak, atau coba-coba meraba sampai penghisap anteriornya menyentuh inang dan menempel. Kamu yang gemar trekking atau kegiatan outdoor lain pasti lebih tahu tentang si kecil yang menyebalkan ini. Dan disinilah perbedaan lintah darat dan lintah air. Lintah air lebih cenderung menunjukkan perilaku agresif dengan mengejar calon inang. Sementara lintah darat seringkali secara tidak sengaja menempel pada inangnya. Selain menjadi predator, lintah juga menjadi mangsa bagi burung, ikan, dan invertebrata lain, seperti larva capung. Serta manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Seperti banyak cacing, lintah adalah hermafrodit dan berkembang biak melalui fertilisasi timbal balik, di mana kedua lintah bertukar paket sperma dan menjadi hamil pada saat yang sama. Organ jantan satu lintah melepaskan spermatofor atau kapsul yang membungkus sperma, yang kemudian menempel pada lintah lainnya. Setelah menempel, sperma keluar dari spermatofor dan mencari jalan masuk melalui kulit. Begitu masuk, sperma melakukan perjalanan ke ovarium dan akan membuahi sel telur. Setelah sel telur terbuahi, induk lintah membentuk kepompong yang seperti agar-agar di sekitar masa telur dan menempelkannya pada benda keras atau menguburnya di dalam lumpur. Meskipun kenyal, struktur kepompong ini sangat kuat. Ada sebuah studi yang mencatat bahwa kepompong lintah mampu bertahan dari sistem pencernaan bebek. Selain itu, kepompong mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan lintah muda untuk bertahan hidup. Dan setelah merasa kuat, lintah muda akan muncul dari kepompong beberapa minggu kemudian. Selain membentuk kepompong, ada keluarga lintah yang ketika mereka bertelur, mereka akan melindungi telur-telur mereka dengan tubuh mereka sendiri, menutupi dan mengipasi telur untuk mencegah jamur atau bakteri masuk ke dalamnya. Dan kemudian ketika telur menetas, mereka akan menempel pada bagian tubuh induknya. Mereka tidak memakan induknya, hanya berlindung. Dan kemudian ketika induk lintah mendapat inang baru, ia akan melepaskan anak-anaknya untuk ikut serta menghisap darah inang baru tersebut. Perilaku ini tidak biasa di dalam film Annelida.
dan sekaligus membuktikan kalau Lintah ternyata adalah orang tua yang penuh tanggung jawab. Lintah bersifat epimorfik, artinya mereka melewati tahap-tahap pertumbuhan tanpa perubahan fisik yang signifikan. Remaja yang muncul dari kepompong memiliki jumlah segmen yang sama sepanjang hidupnya, tidak seperti cacing tanah yang akan menambah segmen baru seiring mereka tumbuh. Dan tidak seperti cacing tanah juga, Lintah tidak dapat meregenerasi bagian tubuhnya yang telah terputus. Lintah akan mati jika tubuhnya terpotong. Selama tahap remaja, Lintah akan menunjukkan dua jenis pertumbuhan tergantung pada spesiesnya. Lintah yang pencernaannya cepat akan makan secara teratur dan tumbuh terus-menerus. Sementara lintah yang pencernaannya lambat, pertumbuhannya pun terhambat, namun mereka bisa bertahan lebih lama tanpa makan. Tergantung spesiesnya, lintah dapat hidup selama 2-8 tahun, dan umumnya akan mati setelah 1 atau 2 kali reproduksi. Jika dulu penggunaan lintah ditinggalkan karena bertentangan dengan teori medis, sekarang lintah kembali digunakan untuk keperluan medis. Bagaimana maksudnya? Begini, kasih mereka waktu 6 detik, atau 10 detik, atau 12 detik lah. Mereka akan disterilkan, setelah itu rahang akan aktif. Gigi-gigi akan bergerak, dan lintah pun akan mulai makan. Dan makanannya adalah darah kamu. Tapi kamu nggak habis lewat hutan hujan tropis dengan kelembaban yang tinggi. Kamu juga nggak sedang berenang di sungai yang mengalir. Kamu sedang berada di ruangan bau obat di rumah sakit modern. Dirawat oleh suster yang menempelkan hewan penghisap darah ini ke kulit kamu dengan santai. Kamu menerimanya dengan tenang, karena kamu telah dijelaskan kalau lintah ini akan menyedot darah beku yang mencegah darah segar mengalir. Dan ini dapat menyelamatkan organ tubuh kamu, jari kamu, telinga kamu, atau bahkan menyelamatkan hidup kamu. Dalam kasus bedah kosmetik, di mana dokter harus menyambung kembali bagian-bagian tubuh seperti jari atau telinga, gumpalan darah kadang sudah membeku di dalam, menghalangi darah segar untuk masuk. Dan disinilah lintah beraksi. Mereka ditugaskan untuk menghisap darah basi tersebut, supaya darah yang segar bisa masuk. Dan para dokter benar-benar meresepkan lintah untuk membantu pemulihan pasien. Dan karena kembali digunakan dalam penanganan medis, hingga sekarang banyak jenis terapi dan pengobatan yang menggunakan parasit ini sebagai alat utamanya. Membersihkan kulit menghitam, pakai lintah. Membersihkan bekas luka, pakai lintah. Menumbuhkan rambut, pakai lintah. Gatal-gatal, pakai lintah. Kaki kucing kamu bengkak, pakai lintah. Anjing kamu habis operasi, pakai lintah. Gigi kamu sakit, pakai lintah. Mata kamu iritasi, pakai lintah. Dengan manfaat yang begitu banyak, rasanya predikat parasit kurang tepat bagi mereka ya. Karena selain bermanfaat bagi manusia, ternyata digigit lintah tidak seburuk yang kamu duga sebelumnya. Tapi ada satu pertanyaan yang patut kamu pertanyakan. Pertanyaan yang sama yang dulu pernah ditanyakan oleh Babang Tampan. Kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Maksud saya, dari mana lintah-lintah terapi non-medis tersebut berasal? Sudah menghisap darah siapa aja? Dan apakah mereka bisa menularkan penyakit? Kehadiran hirudin atau antikoagulan di luka gigitan lintah dapat menyebabkan keluarnya cairan dari bekas luka secara terus-menerus selama beberapa jam. Meskipun tidak umum, tapi ada kasus di mana ini dapat menyebabkan kehilangan darah. Dan pada beberapa orang, sedikit darah yang berkurang dapat menyebabkan pingsan. Kemudian, bakteri pada usus lintah dapat menyebabkan infeksi pada luka yang dibuatnya. Selain itu, mungkin juga ada iritasi dan gatal pada kulit setelah gigitan lintah. Dan reaksi ini kebanyakan disebabkan oleh pengangkatan lintah secara paksa dari titik gigitan. Dalam penggunaan lintah medis pasca operasi, hal ini dipantau secara ketat oleh ahli medis dan ditangani dengan penggunaan antibiotik yang sesuai. Lintah yang mereka gunakan pun dikembangkan di lab yang steril dengan standar medis.
Untuk penyebaran penyakit, memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa lintah dapat menyebarkan penyakit. Namun ada beberapa jurnal yang melaporkan keberadaan Trypanosoma di usus lintah. Trypanosoma adalah virus yang sama yang dibawa oleh lalat sisih dan menyebabkan penyakit tidur Afrika pada manusia. Lintah Pharyngopdelida biasanya menyebarkan Trypanosoma yang menginfeksi ikan, buaya, dan bahkan platypus. Alergi terhadap gigitan lintah juga pernah dilaporkan, dan jika ini terjadi, harus segera ditangani secara medis. Seorang pria di Turki pernah muncul di ruang gawat darurat dengan gejala anemia dan pendarahan yang berlebihan dari 130 gigitan lintah. Antikoagulan dalam air liur lintah telah mengganggu kemampuan darahnya untuk menggumpal, sehingga darah terus mengucur dan mengancam nyawanya. Pada tahun 1799, dalam perjalanan melintasi Mesir, tentara pasukan Napoleon secara tidak sengaja meminum air dengan lintah di dalamnya. Beberapa dari tentara ini mati lemas karena lintah-lintah tersebut membengkak dan menyumbat saluran pernafasan mereka. Penggunaan kembali lintah memang menyambung silaturahmi. Hubungan juga berlanjut. Hubungan yang agak ngeri dan nyeri. Risiko ditanggung sendiri. Buat kamu yang pengen tahu cerita orang yang baru pertama kali nyobain terapi lintah, kamu bisa lihat videonya Froyonion. Siapa tahu kamu jadi berminat untuk mencoba terapi lintah. Coba gerak. Lili. Si Robert ini gigitnya mantap juga. Sakit, Mik? Sakit sih, nggak cuma kayak tiba-tiba kesetrum gitu dong, gimana sih lo? Manusia selalu ingin lebih, dan itu juga berlaku untuk teman hidup. Tidak cukup dengan anjing atau kucing, manusia memelihara ikan. Tidak cukup dengan ikan, manusia memelihara burung, harimau, citah, buaya, dan hewan peliharaan yang aneh, ganjil, dan tidak umum. Hewan peliharaan yang eksotis. Dan dengan menyesal, saya informasikan lintah juga telah dijadikan hewan peliharaan oleh manusia. Dan gregetnya, si pemilik membiarkan darah mereka dihisap oleh peliharaan mereka sendiri. Saya agak gimana gitu dengan peliharaan lintah ini. Entahlah, perasaan saya campur aduk. Saya merasa lintah peliharaan ini mengandung aura je ne sais quoi. Karena menurut saya, mereka tidak seharusnya tinggal serumah dengan kita. Tapi nggak fair juga sih kalau saya bilang begitu. Karena mungkin mereka belum umum aja. Anjing atau kucing mungkin juga mendapat perlakuan yang sama ketika mereka pertama kali diundang masuk ke dalam rumah seseorang. Lintah peliharaan ini seakan menandakan perubahan zaman, di mana konsep menyayangi parasit yang menghisap darah sebagai hewan peliharaan menjadi sebuah tren. Dan sharing gambar lintah yang sedang menyedot darah majikannya di sosmed akan menjadi sebuah hal yang lumrah. Seorang pria di Jepang membagikan video peliharaannya di YouTube. Seekor lintah raksasa yang sedang menghisap darah dari lengannya. Dia bilang kalau lintah itu seperti anjing atau kucing. Mereka hanya ingin bermain, jadi kamu gak perlu takut. Ya, kalau cuma ngeliat di YouTube aja sih, saya pribadi gak takut. Paling cuma geli aja. Tapi di lain sisi, sepertinya biaya memelihara lintah jauh lebih murah daripada memelihara hewan lain. Kalau mereka lapar, kamu cukup meletakkan mereka di lengan kamu. Dan ini membuktikan besarnya komitmen kamu dalam memelihara mereka. Bagi kamu yang tertarik, kamu dapat mencari lintah di platform online shop favorit kamu. Harganya cukup murah. Atau kamu bisa ke leech.com untuk variasi spesies yang lebih beragam. Menurut leech.com, lintah peliharaan harus diberi makan setiap 3 hingga 6 bulan. Dan jika pemberian makanannya teratur, lintah ini akan tumbuh ke ukuran yang cukup besar. Dan jika kamu memiliki bonding yang kuat, mereka akan menghisap darah dengan cepat dan sangat percaya diri. Dan semakin banyak pengalaman lintah tersebut, maka mereka tidak akan ragu-ragu menggigit area yang kamu pilih untuk meletakkan mereka. Ada yang minat?
Seorang wanita datang ke dokter dengan keluhan sering sakit kepala dan mual. Saat pemeriksaan, dokter memberikan obat dan meminta wanita tersebut datang kembali jika masih ada keluhan. Dan 2 hari kemudian, wanita tersebut masih mengeluhkan hal yang sama. Lalu dokter memeriksa secara mendetail dan mendapatkan sesuatu yang aneh dalam kerongkongannya. Operasi pun dilakukan dan lintah sepanjang 15 cm diangkat dari kerongkongannya. Di Cina, dokter seringkali mengangkat lintah dari hidung pasien yang memiliki kebiasaan yang sama, minum dan mandi di air sungai yang mereka kira bersih. Di balik semua manfaat lintah, parasit adalah parasit. Parasit cuma mau enaknya doang, makan darah makhluk lain tanpa bilang-bilang. Saya belajar banyak dari lintah. Karena lintah, saya jadi tahu kalau parasit tidak selalu salah. Dan bahkan bagi sebagian orang, mereka adalah hewan yang indah. Mungkin karena kita salah mengerti lintah. Di mata manusia, menghisap darah adalah sesuatu yang parah. Tapi kalau tidak makan darah, hidup lintah akan susah. Lintah hanya ingin hidup sakinah, sehingga keturunannya tidak punah. Parasit menjadi parasit untuk bertahan hidup. Terkadang, hidup membawa kita melalui jalan yang salah untuk tujuan yang sah. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video kali ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.